sekelompok anggota resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira angkatan darat, terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Azhara Trenggadewi dari SMA Negeri 16 Semarang, kelas 10 MIPA 2 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut dengan G30 SPKI. Untuk penjelasan selengkapnya, silakan simak video ini hingga akhir. Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia terbesar yang pernah terjadi. Peristiwa tersebut terjadi malam hari tepat saat pergantian dari tanggal 30 September, yaitu hari Kamis, hingga 1 Oktober hari Jumat pada tahun 1965 saat tengah malam. Peristiwa ini melibatkan anggota PKI dan pasukan Cakrabirawa. Gerakan tersebut bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan G30 SPKI ini diprakarsai oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua dari PKI saat itu. DN Aidit saat itu melancarkan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung PKI menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. DN Aidit dinyatakan sebagai dalang dari G30 SPKI oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Gerakan G30 SPKI ini merupakan angkatan bersenjata yang terdiri dari buruh dan petani yang bersenjata. Bergerak atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta, di mana mengincar para dewan jenderal dan perwira tinggi. Gerakan G30 SPKI di Jakarta sebenarnya bermaksud untuk menyulik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun, beberapa prajurit Cakrabirawa ada yang memutuskan untuk membunuh beberapa jenderal di tempat dia diculik, yaitu diantaranya Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Dan sisanya meninggal secara perlahan karena luka mereka di lubang buaya. Mereka yang meninggal saat gerakan ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswando Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto, Kapten Letu Pierre Andreas Tendean, Ade Irma Suryani Nasution, Putri Abdul Haris Nasution yang masih berusia 5 tahun, ikut tertembak ketika berusaha menjadi tameng untuk ayahnya. Atas kejadian tersebut, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk segera membubarkan PKI. Dan dengan sangat terpaksa, Soekarno akhirnya membubarkan PKI yang merupakan kekuatan terbesar yang mendukung gerakan Ganyang Malaysia milik Soekarno. Dari peristiwa G30 SPKI ini terdapat nilai-nilai Pancasila yang dapat kita ambil, yaitu persatuan Indonesia. Karena pemberontakan G30 SPKI bertujuan untuk menggantikan dasar negara Indonesia menjadi komunis. PKI menggunakan golongan bawah seperti buruh dan petani untuk melakukan pemberontakan. Dengan bersatunya rakyat Indonesia bersama TNI berhasil menggagalkan usaha PKI. Kesadaran bahwa Pancasila hanya satu-satunya yang menyatukan rakyat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang ada, itulah yang merupakan nilai-nilai positif dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.
Sekian video sejarah singkat G30 SPKI ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.